بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله نبدأ. فهذا برنامجنا الثالث وهو الجلسة الثالثة لفضيلة الأستاذ مرياندي مذكر حفظه الله تعالى تحت الموضوع آداب الصيام الوقت والفرصة عليه، فليتفضل مشكورا ومأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلاب, para santri rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Ini adalah hari yang kedua dari daurah kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Cukuplah sebagai motivasi untuk terus mempelajari agama ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada yang mau masuk surga? Semua kita ingin masuk surga. Maka langkah yang pertama dan yang paling utama untuk memasuki surga adalah, untuk meniti jalan menuju surga adalah kita mempelajari agama ini, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan bayangkan bahwa perjalanan menuju surga ini seperti mudahnya antum berjalan dari kampung halaman menuju ma'had ini. Entah antum menyeberang, ada yang dari Sumbawa di sini? Nah, Sumbawa ada. Nyeberang laut, ini gampang. Adapun perjalanan menuju surga, perjalanan yang sangat sulit. Jembatan yang kita lewati ini dibentangkan di atas neraka jahanam. Bagaimana panasnya? Jembatan ini dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian apa kata Rasulullah? Adaqqu minasy-sya'r. Jembatan yang lebih kecil dari helai rambut. Ada yang bisa jalan kira-kira? Kemudian ahaddu minas saib, lebih tajam daripada pedang, lebih tajam dari samurai. Ada yang bisa berjalan? Gak usah kecil, besar aja seperti ini, namun lebih tajam dari samurai. Antum ada yang berani berjalan?
Kemudian al-muzillah, dia sangat licin. Bahkan disebutkan dia juga berduri. Kemudian fihi kalalib, di samping kiri dan kanannya ada pancing yang memancing manusia. Maka perjalanan yang sangat sulit. Jembatan yang kecil, lebih kecil dari helai rambut. Kemudian jembatan yang tajam, lebih tajam dari samurai. Jembatan yang berduri, jembatan yang sangat licin. Kemudian ada pengait-pengait yang mengait manusia. Bahkan disebutkan dia juga gelap gulita. Wal'iyadzubillah. Maka langkah yang paling utama untuk bisa melewati jembatan ini adalah belajar ilmu agama. Maka sebagaimana kita sebutkan kemarin, ikhlaskan niat antum ketika duduk di tempat ini. Ikhlaskan niat kita bahwa kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya rahmat. Allah berikan baginya ketenangan batin. Kemudian malaikat akan mendoakan mereka dan Allah akan memuji mereka di atas langit di hadapan para malaikat. Hadis yang mungkin antum hafalkan dari Arba'in, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul pada salah satu dari rumah-rumah Allah, dan kita ini sedang berkumpul pada salah satu dari rumah Allah di masjid. Yatluna kitaballah, mereka berkumpul dalam rangka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan kata Nabi akan turun kepada mereka ketenangan batin. Maka kalau antum galau, sedih, obatnya adalah duduk di majelis ilmu. Kalau antum duduk di depan HP, main game sepuasnya, tidak bisa menghilangkan kegalauan. Tambah galau antum. Main game kalah-kalah melulu, tambah galau. Duduk di majelis ilmu. Wa ghashiyatuhumur rahmah, kata Nabi. Kemudian dia akan diliputi oleh rahmat Allah. Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu. Kita tidak lihat ini hal gaib, namun wajib kita imani. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah akan menyebut-nyebut namanya di sisi para malaikat. Oh hambaku si fulan, dia duduk di majelis ilmu, dia mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ayat-ayatku, dia mempelajari ilmu agama, maka Allah puji dia. Bayangkan kalau nama antum disebut-sebut oleh Pak Camat, bagaimana? Masya Allah si fulan, dia mondok di Abim, Masya Allah hebat. Apalagi nama antum disebut di kabupaten atau di provinsi atau presiden, bagaimana? Ini Allah yang memuji antum. Kemudian di hadapan para malaikat, makhluk yang diciptakan dari cahaya yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah ini sebagai motivasi untuk terus kita duduk di majelis ilmu. Allah akan berikan kepada kita ketenangan batin. Sampai-sampai saking tenangnya banyak yang ngorok di majelis ilmu. Paling belakang Masya Allah sudah khusyuk dia. Agak maju, antum jangan terkena cahaya matahari bikin ngantuk nanti. Agak maju. Jadi kemudian Allah di samping memberikan ketenangan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rahmatnya. Kemudian malaikat akan mendoakan kita. Kemudian Allah akan memuji kita di hadapan para malaikat. Semoga kita termasuk ke dalam hadis yang mulia ini. Ayuhat tullab, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang masih ingat
Apa nama kitab yang ada di hadapan kita ini? Mizatu syahri Ramadan wa fadailuhu wa fawaiduhu wa adabuhu. Jadi kita sudah mempelajari mizatu syahri Ramadan, kemudian fadailus siyam, kemudian fawaidus siyam, dan sekarang yang terakhir adalah adabus siyam. Mudah-mudahan antum masih ingat mizatu syahri Ramadan, demikian juga fadailus siyam, fawaidu as-siyam. Nanti kita murajaah. Sekarang insyaallah kita lanjutkan kepada adabus siyam. Ikhwatal iman, puasa memiliki adab-adab yang hendaklah orang yang berpuasa menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Karena kesempurnaan puasanya tergantung dengan apakah dia memperhatikan adab ini atau tidak. Kebahagiaannya tergantung kepada apakah dia memperhatikan adab-adab ini ataukah tidak. Maka hendaklah orang yang berpuasa memperhatikan adab-adab yang kita akan pelajari ini. Adab yang pertama yang disebutkan oleh muallif, siapa muallif? Abu Abdul Muizz Muhammad Ali Parkhus Santum. Adab yang pertama yang disebutkan adalah istiqbalu syahri Ramadhana bil farahi wal ghibtati was sururi. Menyambut bulan Ramadan bil farahi dengan kegembiraan, wal ghibtati dengan kesenangan, was sururi sama dengan kebahagiaan. Jadi kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Kenapa demikian? Li'annahu min fadlillahi wa rahmatihi 'alan nasi bil Islam. Karena bulan Ramadan adalah di antara karunia Allah Subhanahu wa taala dan di antara rahmat Allah kepada manusia di dalam Islam ini. Bayangkan betapa banyak orang yang bercita-cita berjumpa dengan bulan Ramadan, namun dia lebih duluan dijemput ajalnya. Ajalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bercita-cita bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia ditakdirkan memiliki penyakit yang keras sehingga tidak maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim disampaikan umurnya kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, tidak ada kekacauan. Bayangkan kalau negara-negara Islam, negara-negara sebagian negara Islam terjadi peperangan, apakah ada ketenangan sholat tarawih, puasa, sebentar-sebentar rudal jatuh di halaman rumah? Bagaimana? Tidak ada ketenangan sama sekali. Maka ketika kita aman, ketika kita sehat, maka kewajiban kita adalah bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersedih ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Besok puasa, la ilaha illallah. Jadi banyak orang yang bersedih ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau besok, masya Allah, siap-siap sudah perut ini, tidak ada gairah. Maka dia bersedih dengan datangnya bulan Ramadan. Yang seharusnya hendaklah dia bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena Ramadan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi, dengan karunia Allah dan rahmatnya maka hendaklah kalian bergembira, maka itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Bergembira dengan Ramadan, maka ini bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia dari perkara-perkara duniawi. Kemudian wa yahmadullah ala bulughih. Hendaklah orang yang berpuasa memuji Allah karena Allah sampaikan umurnya kepada bulan Ramadan. Wa yas'alullaha ta'ala i'anatahu ala siyamihi. Dan hendaklah dia memohon kepada Allah taala
i'anatahu, agar Allah membantunya ala siyamihi, dalam puasanya, agar Allah membantu dia di dalam berpuasa. Karena puasa ini berat, kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taqdimul a'mali shalihati fihi, mendahulukan atau mengamalkan amalan-amalan saleh pada bulan Ramadan. Kama yustahabbu lahu ad-du'a 'inda ru'yati ayyi hilalin minas sanati, sebagaimana juga disunnahkan, dianjurkan untuk berdoa ketika melihat hilal minas sanati, sepanjang tahun, setiap bulan. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hilal sudah terlihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa sebagaimana hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala, apabila beliau melihat hilal tanggal 1, qala, maka beliau membaca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Diusahakan dihafalkan doa ini. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Coba. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ada yang sudah hafal? Nanti kita tes insyaallah di penghujung. Jadi Nabi SAW setiap bulannya ketika muncul hilal, beliau membaca Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, jadikanlah hilal ini bagi kami bil amni wal iman, membawa keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, keselamatan dan Islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda, dan jadikanlah hilal ini membawa taufik yang bisa membimbing kami menuju apa yang engkau cintai dan engkau ridhai. Rabbuna, Tuhan kami, wa rabbuka, dan Tuhanmu. Tuhan siapa? Hilal. Allahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah agar setiap bulannya kita diberikan keamanan dan keimanan, keselamatan dan tetap berada di atas Islam, serta kita memohon kepada Allah taufik untuk bisa melakukan semua apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar perjumpaan kita dengan setiap bulan ini berkah, tidak sia-sia, tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dia adab yang pertama, kita menyambut bulan Ramadan dengan riang gembira, dan kita senantiasa berusaha berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian yang kedua, thaniyan, adab yang kedua dari adab-adab as-siyam,
Wa minal adabil muhimmati, di antara adab-adab yang penting, alla yasuma qabla thubuti bidayati syahri. Jadi seorang tidak berpuasa sebelum tetap awal Ramadan. Ala annahu min Ramadan. Jadi seseorang tidak boleh berpuasa sampai sudah jelas telah masuk awal Ramadan. Wala yasumu ba'da nihayatihi ala annahu minhu, dan tidak boleh juga berpuasa setelah keluar dari bulan Ramadan sehingga disangka bahwa masih ada Ramadan padahal sudah keluar dari bulan Ramadan. Jadi tidak boleh seseorang berpuasa sebelum waktunya masuk, sebelum Ramadan masuk, dan tidak boleh seorang berpuasa setelah dia keluar dari bulan Ramadan. Fal wajibu ayyasumahu fi waqtihil muhaddadi syar'an. Maka yang wajib hendaklah seorang berpuasa Ramadan pada waktunya yang sudah ditetapkan oleh syariat. Fala yataqaddamu alaihi wa la yata'akhkharu anhu. Maka jangan dia mendahului bulan Ramadan, jangan dia juga mengakhirkan. Tidak didahulukan, tidak diakhirkan, tidak dipercepat, tidak diakhirkan. Dia berpuasa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu hatta taral hilala. Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarahu, dan jangan kalian berbuka, jangan kalian berlebaran hatta tarahu, sehingga kalian melihat hilal. Terlihat hilal berpuasa. Kalau mendung bagaimana? Sempurnakan 30 hari. Kalau sudah keluar terlihat hilal kembali, hilal Syawal, maka kita berlebaran. Kalau mendung pada tanggal 29 Ramadan, sempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang ketiga. Adab yang ketiga dari adab-adab berpuasa adalah al-mudawamatu 'ala as-sahuri li barakatihi. Selalu makan sahur karena keberkahannya. Makan sahur itu berkah. Maka di antara adab berpuasa, jangan sampai kita meninggalkan makan sahur. Ada yang suka malas makan sahur, ngantuk, kemudian mulut pahit rasanya. Banyak yang malas makan sahur. Maka tidak boleh seorang meninggalkan makan sahur. Dia akan merugi kalau meninggalkan makan sahur, karena makan sahur ini berkah. Kemudian wastihbabu ta'khirihi. Kemudian dianjurkan untuk mengakhirkan waktu makan sahur. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Dan cukuplah menjadi keberkahan makan sahur. Makan sahur ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita makan sahur, Allah akan memberikan tenaga kepada kita untuk berpuasa. Jika ada yang tertinggal makan sahur bagaimana? Jam berapa sekarang? Jam 8:30. Bagaimana perut antum kalau tidak makan sahur? Lemas sudah, tidak ada gairah. Di antara dalilnya juga yang menunjukkan bahwa makan sahur ini berkah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu fi thalathah. Keberkahan itu pada 3 hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil jama'ati. Yang pertama adalah di dalam berjamaah. Antum berjamaah sholat, mana lebih besar pahalanya daripada sholat sendirian? Berjamaah, berkah. Makan bersama, subhanallah, sepiring berdua dan bertiga, berkah. Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Kemudian watharidi, keberkahan itu berada pada atharid. Ini makanan biasa orang Arab, roti dicampur dengan daging, atharid. Kemudian yang ketiga, ini sebagai inti, was-sahuri, makan sahur. Keberkahan yang ketiga adalah makan sahur.
Kemudian pada hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sambil antum lihat kitab antum tidak ada kitab? Tidak ada? Lupa? Ini pakai ini. Nanti kembalikan. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW, antum lihat halaman 31, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat kepada orang yang makan sahur. Orang yang makan sahur, Allah berselawat kepada dia. Orang yang makan sahur, malaikat mengucapkan salawat kepada dia. Kalau tidak makan sahur bagaimana? Antum tidak mendapatkan salawat dari Allah dan salawat dari para malaikat. Rugi atau tidak? Sangat rugi. Pada lapas hadis ini yang sempurna, jadi Nabi SAW bersabda, as-sahuru aklatu barakatin. Makan sahur itu adalah makanan yang berkah. Fala tada'uhu, maka jangan sekali-kali engkau meninggalkannya. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun sekedar salah seorang di antara kalian meminum seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin, mengucapkan salawat kepada orang yang makan sahur. Jangan sampai antum tinggalkan makan sahur walaupun sekedar meminum air. Antum tidak bisa makan nasi, pokoknya makan apa yang bisa antum makan. Korma yang bisa, korma dimakan. Cilok yang bisa antum makan, cilok silahkan dimakan. Jangan meninggalkan sama sekali, walaupun sekedar seteguk air. Bismillah. Maka itu cukup. Karena ketika sengaja meninggalkan makan sahur, pertama kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak mendapatkan selawat dari Allah dan selawat dari para malaikatnya. Kemudian besoknya pasti kita akan lemas ketika berpuasa. Kemudian waqad ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibadatan yatamayyazu biha ahlul islami an ahlil kitabi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan makan sahur sebagai ibadah yang membedakan antara orang Islam dan ahlul kitab. Makan sahur ini adalah ibadah yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari." Sebagai pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ahlul kitab mereka berpuasa tanpa makan sahur. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mensyariatkan ketika kita akan puasa maka ada syariat makan sahur. Kemudian wal afdalu ay yatasahhara as-shaimu bit-tamri. Yang paling utama hendaklah orang yang berpuasa makan sahur menggunakan kurma, menggunakan tamr. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahuril mu'mini at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Maka di hadapan antum ada kurma, kemudian ada bubur ayam, ada apa lagi? Serabi. Apa yang tomot? Apa yang antum gunakan untuk membuka sahur nih yang terbaik? Kurma. Ini yang paling bagus. Bagus untuk kesehatan, kemudian bagus untuk tenaga kita berpuasa. At-tamr. Sehingga Rasulullah mengatakan ni'ma sahuril mu'min at-tamru.
sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Fa illam yatayassar lahu at-tamru, jika tidak memudahkan baginya mendapatkan kurma, tahaqqaqa sahuruhu walau bi jur'atin min ma'in, maka makan sahurnya terwujud walaupun dengan meminum seteguk air. Tidak ada kurma, tidak ada apa-apa sama sekali. Nasi antum ada tapi basi, subhanallah, waktu mepet. Maka silahkan cukup dengan air. Bismillah. Selesai. Maka ini cukup sebagai makan sahur. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bi jur'atin min ma'in. Makan sahurlah kalian walaupun dengan meminum seteguk air. Kemudian wa yabda'u waqtus sahuri qubailal fajri. Waktu makan sahur itu dimulai dari qubailal fajri sampai mendekati waktu subuh. Ya, jangan terlalu jaraknya lama dengan waktu subuh. Kemudian wa yantahi bi tabayyunil khaytil abyad minal khaytil aswadi minal fajri, sampai jelas perbedaan antara benang putih dari benang hitam, maksudnya fajar. Jadi sunnah Nabi SAW, waktu makan sahur itu diakhirkan beberapa menit sebelum adzan subuh. Ini sunnah Nabi SAW, bukan beberapa jam sebelum waktu subuh. Kira-kira ada enggak yang makan sahur 2 jam sebelum subuh? Banyak. Bahkan dia makan sahur sebelum tidur, jam 12 malam, jam 1 malam. Maka ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang biasa terlalu awal makan sahur, dia akan melakukan kesalahan-kesalahan. Dia akan terjerumus kepada beberapa kesalahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab beliau Fiqhul Muyassar, Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Beliau mengatakan bahwa di antara manusia ada yang suka dia terlalu awal makan sahur, 2 jam, 3 jam, 4 jam sebelum waktu subuh. Maka orang yang seperti ini akan terjerumus kepada beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah dia akan berpuasa, dia mulai puasa sebelum waktunya. Jam 12 malam, sekarang sudah kita makan sahur, biar nanti kita tidak bangun, dingin sekarang, apalagi dari Sembalun ini, tantangan berat. Maka jam 12 malam dia makan sahur, kemudian dia tidur, dan niatnya dia akan bangun ketika adzan subuh. Berarti dia sudah mulai puasa dari jam 12 malam sebelum masuk waktu puasa. Ini kesalahan yang pertama kata beliau. Kesalahan yang kedua, dia akan terlambat sholat subuh. Dia tidak akan sholat subuh secara berjamaah, karena dia menganggap dirinya sudah makan sahur, kemudian dia tertidur, dan rencananya dia akan bangun pada waktu subuh. Syukur-syukur dia tepat bangunnya, waktunya tepat pas waktu subuh. Namun bagaimana kalau dia terlambat? Dia bangun, orang sudah assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana? Dia tertinggal sholat subuh secara berjamaah. Maka ini adalah kesalahan. Lebih parah lagi kata beliau yang ketiga, dia akan tertinggal sholat subuh. Dia sholat subuh, setelah sholat subuh keluar dari waktunya. Dia bangun-bangun ternyata matahari sudah terbit. Ini kesalahan yang paling fatal. Dia melalaikan sholat wajib gara-gara meremehkan sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan waktu sahur. Maka sunnah Nabi SAW akan membawa kepada keberkahan. Sunnah Nabi SAW selesai makan sahur, langsung azan dia, kemudian langsung berwudu, langsung sholat subuh. Kalau antum makan sahur sejam sebelum waktu subuh, bagaimana? Antum ngantuk atau tidak? Pasti tidur. Antum tidur, kemudian syukur-syukur kalau bangun tepat waktu sholat subuh. Bagaimana kalau antum sholat subuh
setelah keluar dari waktunya, wal'iyadzubillah. Ini dosa besar. Kemudian antum melihat halaman 33. Wa idza sami'a an-nidaa wal ina'u ala yadihi. Apabila seseorang mendengarkan azan sedangkan bejana ada di tangannya, gelas ada di tangan antum. Au kana ya'kul, atau dia makan, antum sedang makan, tiba-tiba datang suara azan waktu subuh. Bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falahu ayyaqdiya hajatahu minhuma, maka hendaklah dia tunaikan hajatnya, hendaklah dia selesaikan minum dan makannya. Wa yastaqmila syarabahu wa ta'amahu, dan dia sempurnakan minumnya dan makannya. Antum mengangkat kopi atau energen, tiba-tiba terdengar azan. Astagfirullah, azan. Apakah antum letakkan? Tunaikan hajat antum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum sepuasnya. Selesaikan makan dan minum antum. Ini keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa," apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, wal ina'u ala yadihi, dan bejana berada pada tangannya, fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka jangan dia letakkan sehingga dia menunaikan hajatnya. Ini berat atau ringan? Luar biasa ringan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadhihi ar-rukhsatil waridati min fil hadis, maka di dalam hadis ini terdapat keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sebagai ibtalun li bid'atil imsaki, sebagai bantahan untuk bid'ahnya imsak, waktu imsak qabla al-fajri, sebelum datang fajar, sebelum datang waktu subuh, binahwi 10 daqa'iq aw rubu'u sa'ah, sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum waktu subuh. Waktu imsak sudah masuk, padahal 15 menit baru azan subuh, atau 10 menit baru azan subuh. Kalau antum makan di waktu itu, subhanallah, antum makan kenyang. Dan ini dia waktu yang paling bagus untuk makan sahur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu makan sahur. Bagaimana kalau antum bangun tiba-tiba waktu makan sahur sudah habis, namun azan subuh tinggal 15 menit, bagaimana? Kalau antum meninggalkan makan sahur, bagaimana? Rugi besar, rugi dunia akhirat. Kemudian disebutkan wa ilzamut ta'abbudi bi tawqitil imsakiyah al-mawdu'ah bi da'wa khasyatin ay yudrakan nasu adhanul fajri wa hum ala sahurihim la asla lahu fi ahkami syari'ati wa adabiha. Mengharuskan seseorang untuk mengikuti waktu imsak yang diada-adakan ini dengan alasan khawatir manusia akan dijumpai waktu subuh. Kan dia berhati-hati, kata mereka. Jangan sampai kita sedang makan sahur waktu subuh sudah tiba. Padahal kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan sedangkan bejana pada tangannya, tunaikan hajat. Jangan diletakkan sampai tunaikan hajatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengharuskan seseorang dengan waktu ini tidak ada landasannya di dalam hukum syariat dan tidak ada landasannya di dalam adab-adab as-siyam. Imsak yang sebenarnya adalah kapan? Ketika adzan subuh. Wallahu taala alam. Kemudian antum lihat halaman 34. Hadza wa yustahabbu ta'khirus sahuri. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya'i umirna an nu'ajjila iftarana." Sesungguhnya kami para nabi, umirna, kami telah diperintahkan oleh Allah
an nu'ajjila iftarana, agar kami menyegerakan buka puasa kami, wa nu'akhkhira sahurana, dan agar kami mengakhirkan sahur kami, wa nadha'a aymanana, dan agar kami meletakkan tangan kanan kami ala syama'ilina, di atas tangan kiri kami, fis salati, di dalam salat, maksudnya sedekap. Jadi ini adalah di antara akhlak para nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka diperintahkan oleh Allah untuk segera buka puasa setelah masuk waktunya. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Kemudian bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Kemudian selanjutnya, wa kana baina faraghihi sallallahu alaihi wasallam minas sahuri wa dukhulihi fis salati qadra 50 ayatan mutawassithah. Sesungguhnya jarak antara sahur Nabi dan masuknya salat subuh seukuran 50 ayat yang sedang. Ayatnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, ayat yang sedang. Jika kita membaca 50 ayat, seukuran lamanya itu ukuran jarak antara sahur Nabi dengan salat subuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Jelas sahabat, namun apa hubungannya dengan Nabi? Dia adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salati, kemudian beliau berdiri salat. Setelah makan sahur beliau berdiri salat. Qultu, kemudian aku bertanya, kata Anas, bertanya kepada siapa? Zaid bin Thabit. Kam kana bainal adhani was sahur, berapa jarak antara adzan subuh dan waktu sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Zaid mengatakan, qadra 50 ayat, seukuran membaca 50 ayat. Waktu yang sangat singkat, 15 menit bahkan kurang. 15 menit bahkan kurang. Kemudian, wa kana da'bu sahabati radhiyallahu anhum ta'khir as-sahuri. Sesungguhnya kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakhirkan makan sahur. Sebagaimana hadis yang datang dari Amr bin Maimun al-Audi. Qala, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftara wa abta'ahum sahura. Sesungguhnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran, mereka adalah orang yang paling segera berbuka puasa. Mereka tidak mengakhirkan buka puasa. Wa abta'ahum sahura, dan mereka adalah orang yang paling mengakhirkan makan sahur. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan mereka adalah mereka selalu menyegerakan berbuka puasa dan mereka mengakhirkan waktu sahur. Dan kita dituntut untuk mengikuti apa yang mereka amalkan. Dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rabi'an yang keempat, adab yang keempat dari adab-adab berpuasa, al-muhafazatu ala ta'jilil fitri, selalu menyegerakan berbuka puasa. Li'idamatin nasi 'alal khair, karena manusia akan berada di atas kebaikan, selalu berada di atas kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Senantiasa manusia berada di atas kebaikan atau di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka
berpuasa. Kemudian dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitriha an-nujuma." Senantiasa umatku berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang berkedip untuk berbuka puasa. Orang-orang Yahudi, mereka tidak buka puasa sampai melihat bintang-bintang di langit berkedip. Adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah tenggelam matahari langsung berbuka puasa. Tidak perlu menunggu bintang-bintang berkedip. Dalil yang ketiga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu ad-dinu zahira ma ajjala an-nasul fitra." Senantiasa ajaran agama ini, syariat ini akan nampak ma ajjala an-nasul fitra, selama manusia menyegerakan berbuka puasa. Li'annal yahuda wan nasara, karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yuakhiruna, mereka mengakhirkan buka puasa. Maka ketika sebentar lagi kita akan masuk kepada waktu buka puasa, antum jangan pergi ke sana ke sini sehingga telat buka puasa. Naik-naik motor jauh-jauh, kemudian nanti antum terlambat buka puasa. Oh, kita selesaikan game kita dulu ini, biarkan dia adzan. Maka jangan, segera buka puasa. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seseorang akan selalu mendapatkan kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka puasa. Kemudian waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam makna hadha at-ta'jil fi qawlihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna menyegerakan buka puasa di dalam sabdanya, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Apabila malam sudah datang dari sini. Beliau menunjuk min jihati syarqi, menunjuk ke sebelah timur. Kemudian wa adbaran naharu min hahuna. Apabila siang sudah pergi dari sini. Beliau menunjuk barat. Wa gharabati syamsu, dan matahari sudah terbenam. Faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa berbuka. Ini dia waktu buka. Maksudnya menyegerakan berbuka puasa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai antum, oh sunahnya kita segera buka puasa. Masih jam 5 antum mentang-mentang gelap langit ini, kemudian ayam-ayam pada naik ke pohon. Wah, segera buka puasa. Ini salah. Maksudnya adalah jika matahari benar-benar sudah tenggelam, segera buka puasa, jangan ditakhir. Kemudian berikutnya al-muallif Abu Abdul Mu'izz hafizahullah taala menyebutkan adabu al-fitri, adab-adab berbuka puasa. Hadza wa taqtarinu bil fitri jumlatun minal adabi syar'iyyah. Digandeng dengan adab-adab berbuka puasa. Wa taqtarinu bil fitri jumlatun minal adabi syar'iyyah. Jadi adab-adab buka puasa yang sesuai dengan adab-adab syar'i, yustahabbu lis-shaimi al-iltizamu biha, yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk selalu mengamalkannya. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang beliau sebutkan dari adab-adab berbuka adalah taqdimul fitri ala salati, mendahulukan berbuka dari salat. Jangan antum salat maghrib dulu baru berbuka. Ini terbalik. Jadi sunnahnya adalah dahulukan berbuka kemudian baru salat maghrib. Biar kita enjoy sekalian berbuka los, kita sholat dulu, biar kita tidak terlambat sholat. Maka ini menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buka puasa didahulukan daripada sholat. Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat
shalla salatal maghribi hatta yuftira walau ala syarbatin min ma'in. Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sekali beliau salat maghrib sebelum berbuka, walaupun dengan sekedar meminum seteguk air. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, salat maghrib sebelum beliau berbuka puasa, walaupun sekedar beliau berbuka puasa dengan menggunakan air, meminum seteguk air. Maka ini sebagai dalil bahwa dahulukan buka puasa daripada salat maghrib. Kemudian yang kedua, adab buka puasa yang kedua adalah fitruhu ala rutabatin. Berbuka puasa menggunakan rutab, kurma yang masih basah. Fa'illam yajid, jika tidak ada, fa'ala tamaratin, maka berbuka puasa dengan kurma yang sudah kering, yang sering kita lihat. Fa'illam yajid, jika tidak ada, fa'alal ma'i, maka dia berbuka puasa menggunakan air biasa, air putih. Sekarang ada di hadapan antum, ada cilok, serabi, kolak, pelcik, ada buncis, ada stroberi, apa yang antum, ada kurma, apa yang antum dahulukan untuk buka puasa? Kurma. Sekarang tidak ada kurma ini, cuma ada air putih. Apa yang antum dahulukan? Es campur atau air biasa? Air biasa, bukan es campur. Dalilnya hal ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka puasa menggunakan rutab, menggunakan kurma yang masih basah. Qabla ayyusalliya, sebelum beliau salat maghrib. Fa illam takun rutabatin fa ala tamratin. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka puasa menggunakan kurma yang sudah kering. Fa illam takun, jika tidak ada kurma yang sudah kering, hasawatin min ma'in, maka beliau berbuka puasa dengan meminum seteguk air. Air biasa, bukan air es campur, bukan air bakso, bukan air apa? Cincau. Tuak. Kemudian adab yang ketiga. Adab yang ketiga dari adab-adab berbuka, doa us-shaimi indal fitri bima thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu inda fitrih. Berdoa, orang yang berpuasa berdoa ketika dia buka puasa dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca doa ketika berbuka, dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah semua sudah hafal. Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahaba dhama'u, telah hilang rasa haus. Wa batallatil 'uruqu, kemudian kerongkongan sudah basah. Wa thabatal ajru, pahala sudah ditetapkan insyaallah jika Allah menghendaki. Inilah dia 3 adab berbuka puasa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Jam berapa? Jam 9. Jadi yang sudah kita sebutkan dari adab-adab al-siyam ada berapa? 3 atau 4? 4. Yang pertama, menyambut bulan Ramadan dengan riang gembira, dengan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, tidak berpuasa sampai jelas sudah masuk Ramadan.
dan tidak puasa juga setelah jelas sudah keluar dari bulan Ramadan. Yang ketiga, selalu makan sahur. Karena makan sahur itu berkah. Dari mana terlihat keberkahan makan sahur? Dari mana? Diberikan kekuatan berpuasa oleh Allah. Apa juga? Makan sahur ini sunnah Nabi SAW. Kemudian makan sahur ini sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Kemudian keberkahan yang terbesar, Allah dan para malaikat mengucapkan sholawat kepada orang yang makan sahur. Kemudian adab yang keempat, senantiasa menyegerakan buka puasa. Kemudian yang terakhir, ada 3 adab buka puasa yang disebutkan. Adab yang pertama, mendahulukan buka puasa daripada sholat maghrib. Kemudian adab yang kedua, berbuka puasa dengan kurma yang masih basah. Jika tidak ada, kurma yang kering. Jika tidak ada, air. Ya. Oh, Allah yahdikum. Kemudian yang ketiga, membaca doa buka puasa. Doa yang sahih adalah doa ini: Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kita lanjutkan atau ada istirahat sebentar? Lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Khamisan, yang kelima. Adab yang kelima dari adab-adab puasa, wa min adabis siyami aidan, dan di antara adab-adab puasa juga istihbabul muhafazati 'ala siwaki mutlaqan. Disunnahkan menjaga siwak secara mutlak. Sawa'un kana al-mukallafu sha'iman aw muftiran. Entah seorang muslim itu dia berpuasa atau tidak berpuasa, kita dianjurkan untuk bersiwak ketika puasa atau ketika tidak puasa. Aw ista'miluhu rutaban aw yabisan, atau dia memakai siwak yang masih basah atau siwak yang sudah kering. Ada siwak yang masih lentur, masih basah, ada juga yang sudah kering, maka sama saja. Aw kana fi awwalin nahari aw fi akhirih, entah dia bersiwak di pagi hari atau di sore hari. Lil haddi alaihi inda kulli salatin, karena dianjurkan bersiwak di setiap kali salat. Wa inda kulli wudu'in, dan di setiap kali berwudu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, wa fi riwayah inda kulli wudu'in. Andaikan aku tidak khawatir memberatkan umatku, kata Nabi, la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan mereka bisiwaki, untuk bersiwak, inda kulli salatin, di setiap kali akan salat. Pada riwayat yang lain disebutkan inda kulli wudu'in, di setiap kali wudu, maka bersiwak. Kemudian walam yakhussa as-sha'imu min ghairihi. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yastaqu awwalan nahari wa akhirahu. Jadi bersiwak ini entah di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari tidak mengapa. Karena Abdullah bin Umar mengatakan, yastaqu awwalan nahari, orang yang berpuasa itu dia bersiwak di pagi hari, wa akhirahu, dan di sore hari. Kemudian di sini beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan siwak ketika berpuasa. Wa amma siwaku fajaizun bila niza'in. Adapun bersiwak
Maka bersiwak untuk orang yang berpuasa ini boleh dan tidak ada perdebatan di antara para ulama. Lakin akan tetapi kata beliau, ikhtalafu fi karahiyatihi ba'da zawal. Mereka para ulama berbeda pendapat tentang kemakruhannya setelah zawal. Setelah zawal masuk waktu zuhur, berarti siang hari. Ala qaulaini masyhuraini, menjadi dua pendapat. Huma riwayatani an Ahmad, dan kedua pendapat ini dalilnya adalah dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Walam yakun ala karahiyatihi dalilun syar'iyyun, namun tidak tegak atas kemakruhannya dalil syar'i, tidak ada yang memakruhkan di siang hari atau bahkan sore hari, hanya boleh di pagi hari. Kalau kita mau cari dalil yang sahih, tidak ada, kata beliau. Tidak ada dalil syar'i yang sahih ayyakhussa umumati nususis siwaki, yang bisa mengkhususkan keumuman nas-nas anjuran bersiwak. Secara umum orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa dianjurkan bersiwak, entah di pagi hari, siang hari ataupun sore hari. Wallahu taala a'lam. Kemudian sadisan, yang ke-6. Adab yang ke-6 adalah al-ijtihadu fi fi'lil khairati wa taktsifil ibadati, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan dan bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah. Antum bersungguh-sungguh, kita bersungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan ketika kita berpuasa. Jangan bersemangat melakukan keburukan-keburukan ketika berpuasa. Kemudian perbanyak ibadah, jangan perbanyak main. Dari pagi hari, siang hari sampai sore hari antum hanya main game saja, pegang HP. Syukur-syukur kalau melihat HP, oh HP ini sedang membaca Al-Quran, membuka file Al-Quran. Namun Masya Allah, Mobile Legend dan yang lainnya, maka rugi besar. Jadi seharusnya bulan Ramadan ini adalah momen untuk memperbanyak ibadah, bukan waktu untuk memperbanyak bermain-main. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan yukthiru min anwa'il ibadat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan beliau memperbanyak berbagai macam jenis ibadah. Wa af'alil khairi, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Beliau melakukan banyak-banyak kebaikan. Wa adribil birri wal ihsan, beliau juga melakukan kebajikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Fi hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Maka Nabi adalah suri tauladan kita. Maka kita latih diri kita mulai dari pondok untuk selalu dermawan. Antum ada kelebihan makanan, berikan teman-teman antum. Antum ada kelebihan sesuatu, berikan kepada teman-teman antum. Ya, tidak boleh bakhil. Tidak boleh bakhil. Nah, di tempat ini, di pondok, tempat kita melatih diri kita. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Kemudian wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhana. Bertambah kedermawanan Nabi SAW ketika pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadhana hatta yansalikha. Sesungguhnya malaikat Jibril, beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi Nabi adalah orang yang paling dermawan. Bertambah kedermawanan Nabi ketika masuk bulan Ramadan. Bertambah lagi kedermawanan Nabi ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril setiap malam pada bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, untuk mengecek hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jadi Nabi selalu murajaah, padahal beliau yang menerima wahyu. Lalu bagaimana dengan kita? Nabi saja tetap murajaah hafalannya, padahal yang menerima wahyu adalah beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Maka manfaatkan Ramadan ini untuk murajaah hafalan antum selama di pondok. Kalau antum lalaikan murajaah, libur, masya Allah, sibuk dengan HP, antum kembali ke pondok nanti, kira-kira ada nggak yang tersisa dari hafalan antum? Hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Maka manfaatkan untuk murajaah. Nabi saja murajaah setiap malam pada bulan Ramadan, apalagi kita yang lemah hafalan kita. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalati. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril, bertambah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari angin yang berhembus. Maka Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Meningkat kedermawanan beliau ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Meningkat lagi kedermawanan beliau ketika berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka kita juga latihan untuk dermawan ketika pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya, terutama di pondok, terutama kita di pondok. Kemudian untuk melihat halaman 42, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qiraatil Qur'ani fihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak membaca Al-Qur'an fihi, ay fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa yutilu qiyama Ramadana aktsara mimma yutiluhu fi ghairihi. Beliau memanjangkan salat pada bulan Ramadan lebih lama, lebih panjang daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka perhatikan sholat, jangan sampai antum hanya tarawih hanya di pondok saja. Kalau di pondok masya Allah tahan, mungkin sampai satu juz. Kalau di rumah antum disuruh jadi imam, ayat-ayat andalan, inna a'tayna, qul huwallahu ahad, masya Allah, biar cepat pegang diam, rugi besar. Maka Nabi SAW lebih lama sholat beliau pada bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Wa yajudu bis sadaqati wal ataya. Beliau dermawan, beliau banyak bersedekah dan beliau banyak memberi. Wasairi anwa'il ihsan, dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yajtahidu fil ashril awakhir. Beliau bersungguh-sungguh pada 10 terakhir. I'tikafan, untuk i'tikaf, wa qiyaman, untuk qiyamul lail, wa qiraatan, untuk membaca Al-Quran, wa dzikran, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la yajtahidu fi ghairihi, lebih dari kesungguh-sungguhan beliau pada yang lainnya. Dari awal Ramadan beliau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Semakin masuk bulan Ramadan semakin sungguh-sungguh. Pada akhir Ramadan bertambah lagi kesungguh-sungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita di awal Ramadan masya Allah semangat tarawih. Teman-teman kita banyak yang sholat tarawih, kita ikut-ikutan sholat tarawih. 10 kedua banyak yang hilang, teman-teman ini, kawan-kawan ini. Kita ikut lenyap, hilang. 10 terakhir yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, kita tidak menginjakkan kaki ke masjid kecuali hari Jumat, waliyadzubillah. Maka jangan sampai ini banyak anak-anak pondok ketika di rumah lalai dari sholat di masjid. Seharusnya antum sebagai contoh teman-teman yang tidak mondok, sebagai contoh untuk semangat untuk sholat berjamaah, semangat untuk sholat tarawih. Jika ada teman-teman antum yang di rumah, maka ajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fil hadis, di dalam hadis disebutkan,
idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Apabila 10 terakhir Ramadan sudah masuk, shadda mi'zarahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan ikat pinggangnya, sarungnya. Wa ahya lailahu, kemudian beliau menghidupkan malamnya, beliau tidak tidur. Wa aiqadha ahlahu, beliau juga membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai antum menghidupkan malam dengan HP. Sibuk main HP, ini banyak ini anak-anak pondok ini. Kurangi HP, bila perlu jangan. Kemudian hidupkan malamnya untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya antum melihat halaman 43. Kita selesaikan saja biar antum tenang. Bagaimana antum bisa tenang? Hari ini adalah hari kepulangan kalian ke kampung halaman. Kemudian wa minal ibadati allati nadaba ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-umratu fi ramadhan. Di antara ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan yaitu umrah pada bulan Ramadan. Ada yang bercita-cita umrah, bercita-cita. Dan semoga Allah memudahkan, Allah Maha Kaya, bercita-cita. Falaha thawabun azimun. Umrah pada bulan Ramadan memiliki pahala yang sangat besar. Yusawi thawaba hajjatin, sama dengan pahala haji. Umrah pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala berhaji. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Fa idza jaa ramadhanu, apabila Ramadan sudah datang, kata Nabi kepada Aisyah, fa'tamiri, maka umrahlah engkau wahai Aisyah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan, karena umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji. Apabila datang bulan Ramadan wahai Aisyah, hendaklah engkau umrah, karena umrah pada bulan Ramadan ini sama dengan pahala haji. Kemudian wa yudha'afu ajrus salati fi masjidai Makkah wal Madinati, dilipat gandakan pahala salat di kedua masjid, Masjid Makkah, Masjidil Haram, dan Masjid An-Nabawi. Berapa kelipatannya kalau satu kali salat di Masjid Nabawi? 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram di Mekah 100.000 kali. Antum lihat perbandingan antara salat kita di sini, antum salat di Masjid Madhun ini ya. Salat maghrib satu kali, salat maghrib misalkan di Masjid Nabawi satu kali, antum harus salat 1000 kali maghrib di sini baru sama. Berapa bulan, berapa tahun itu? Berapa tahun? Kemudian jika antum salat di Masjidil Haram sekali, berarti agar sama antum harus salat di sini 100.000 kali. Subhanallah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala, maka bercita-cita. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidal haram. Salat di masjidku ini, Masjid An-Nabawi, lebih baik daripada 1000 salat fima siwahu pada masjid yang lainnya. Illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram. Karena kalau Masjidil Haram pahalanya lebih besar lagi daripada Masjid Nabawi, 100.000 kali. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk pergi ke sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan, andaikan kita salat sehari saja, 5 waktu saja di Masjidil Haram, satu kali salat berapa pahalanya? 100.000. Kalau 5 kali salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 500.000 kali salat. Berapa tahun itu kita salat di sini baru sama? Ini baru sehari dan salat wajib saja, belum dihitung salat-salat sunnah. Bagaimana kalau 2 hari?
Berapa? 1 juta. 1 juta sholat. Umur kita saja tidak sampai. Maka bercita-cita dan berniat. Kita tidak bisa ke sana, yang penting ada niat. Allah tidak sia-siakan. Allah berikan kita pahala niat. Kemudian disebutkan bahwa umrah pada bulan Ramadan juga akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan ketika mengiringi satu umrah dengan umrah berikutnya, sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah kepada umrah berikutnya sebagai pelebur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Kemudian sabi'an, yang ke-7. Adab yang ke-7 adalah ijtinabu kulli ma la yuhaqqiqul ghayata minas siyam. Menjauhi segala sesuatu yang tidak bisa mewujudkan tujuan dari puasa. Kemarin kita sudah sebutkan apa tujuan disyariatkan puasa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus jauhi semua perbuatan yang tidak termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua maksiat, semua perbuatan maksiat kita harus jauhi ketika kita berpuasa. Wa dzalika bi ay yahtariza as-sha'imu an kulli ma naha asy-syar'u anhu min sayyi'il aqwali. Yaitu dengan cara orang yang berpuasa dia menjauhi segala yang dilarang oleh syariat dari ucapan-ucapan yang buruk. Wa qabihil af'alil muharramati wal makruha, dari perbuatan-perbuatan buruk yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Fi kullil awqati, di setiap waktu, entah di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kita jauhi semua ucapan-ucapan yang buruk, perbuatan-perbuatan buruk pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Wabil akhassi fi syahri Ramadan, lebih terkhusus lagi pada bulan Ramadan, allati ya'dhumu qubhuha, yang bertambah keburukannya, bi haqqis shaimi, pada orang yang berpuasa. Bermaksiat di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan lebih besar dosanya ketika pada bulan Ramadan. Lidzalika, oleh karena itu, wajib alaihi ayyakuffa lisanahu, oleh karena itu wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan lisannya, amma la khaira fihi minal kalam, dari ucapan-ucapan yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya. Kal kadhib, seperti berdusta. Antum berbohong, berdusta, maka ini dijauhi. Wal ghibati, ghibah, membicarakan aib orang lain, menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain, maka ini dijauhi. Wan namimah, adu domba. Orang baik-baik ini antum rusak hubungannya, antum adu domba. Kemudian wasyatmi, mencaci maki, mencela, maka ini dijauhi. Wal khisami, berselisih atau bertengkar, ini antum jauhi. Wa tadyi'i waqtihi bi insyadil asy'ari wa riwayatil asmari wal mudhikati, dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Game ada faedahnya? Mobile Legend bisa menambah hafalan Al-Quran antum? Tidak ada faedahnya sama sekali, hanya membuang-buang waktu. Kama yajibu alaihi ayyakuffa sam'ahu anil isgha'i ilaiha, demikian juga wajib untuk menjaga pendengaran dari mendengarkan keburukan-keburukan tadi. Antum benar tidak mengucapkan, tidak menceritakan aib orang lain, namun antum senang mendengarkan orang lain ghibah. Jadi antum tidak ghibah namun senang nimbrung ikut mendengarkan orang ghibah, sama saja. Antum tidak pegang HP namun ikut nebeng-nebeng dari pagi hari terus sedang nebeng, lihat-lihat orang main game, sama saja sia-sia.
wal istima' ila kulli qabihin wa madhmumin syar'an, dan hendaklah menjauhi mendengar setiap yang buruk dan yang tercela menurut syariat, nyanyian-nyanyian dan hal-hal yang buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'malu jahidan ala kaffi nafsihi wa badanihi an sa'iri syahawati wal muharramat, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk menjaga dan menahan dirinya, menahan badannya dari semua syahwat dan semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaghaddil basar, seperti hendaklah dia menundukkan pandangannya. Jangan biasakan diri antum ketika puasa duduk-duduk di gerdu-gerdu, di pinggir-pinggir jalan. Masya Allah, ada akhwat yang lewat, Masya Allah. Seharusnya ghaddul basar. Dan lebih berbahaya adalah ini di sini, di HP. Kalau di dunia nyata mungkin antum malu-malu, kalau di sini subhanallah. Maka hati-hati. Berpuasa ini adalah untuk kita melatih diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man'uhu minal ittisa' fin nazar. Dan kita menahan diri kita untuk banyak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa irsalu ila kulli ma yadhum wa yukrah wa tajnibu baqiyati jawarihi minal uqu'i fil atham fala yamuddu yadahu ila batil wala yamshi birijlihi ila batil. Dia juga menjauhkan tubuhnya dari melangkah ke tempat-tempat atau perbuatan-perbuatan dosa. Dia tidak menggerakkan tangannya kepada perbuatan yang batil. Dia juga tidak melangkahkan kakinya kepada kebatilan. Wala ya'kul illa at-thayyibat min ghairi israfin wala istiktarin. Dia juga tidak makan kecuali yang baik, yang halal. Min ghairi israfin, dan tidak berlebih-lebihan, wala istiktarin. Dia makan hanya yang halal saja. Dia makan yang halal dan tidak berlebih-lebihan. Antum makan nasi antum, namun satu rice cooker antum sendiri, berlebihan ini. Walaupun halal, maka tidak boleh berlebih-lebihan. Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi intinya secara ringkas adalah jauhi segala dosa-dosa dan maksiat-maksiat ketika kita berpuasa. Jauhi ucapan dusta. Antum lihat halaman 46 biar lebih singkat. 46. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Orang yang ketika dia berpuasa, dia tidak meninggalkan dusta, dia juga selalu melakukan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, walaupun benar dia tidak makan dan minum dari waktu subuh sampai tenggelam matahari. Allah tidak butuh. Sehingga disebutkan di sini hadis yang ada di bawahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u." Pada riwayat yang lain, illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali yang dia dapatkan adalah lapar, haus dan lapar saja. Wa rubba qa'imin, betapa banyak orang yang salat malam, yang salat tarawih, laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali cuman bergadang saja. Kelelahan saja. Bergadang, cuman itu yang dia dapatkan. Pahala salat malam tidak. Kenapa bisa demikian? Benar dia tidak makan, dia tidak minum, namun dia tidak menjaga pandangannya dari hal-hal haram. Benar dia tidak makan dan minum, namun dia tidak menjaga lisannya dari ucapan dusta, dari ghibah dan yang lainnya, sehingga pahala puasanya tidak ada. Benar dia sholat tarawih namun tidak ada tumakninah, ngepir, masya Allah. Wah, kita harus
sholat tarawih di masjid sana ini biar cepat selesai, sehingga ngebut kalah Rosin. Jadi sholat ini adalah tumakninah. Rukun sholat adalah tumakninah. Ketika ditinggalkan tumakninah, berarti kita meninggalkan salah satu dari rukun sholat. Meninggalkan rukun sholat berarti bagaimana sholat kita? Batal, tidak sah. Kemudian antum lihat juga hadis berikutnya halaman 47. Lihat. Ini adalah hadis qudsi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amalan Bani Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, memberikan balasan untuknya. Wassiyamu junnatun, kemudian puasa itu sebagai perisai. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila pada hari puasa salah seorang di antara kalian, fala yarfuth, maka jangan dia berkata-kata kotor. Jangan ucapkan kalimat-kalimat kotor. Kemudian wala yaskhab, jangan dia teriak-teriak. Teriak-teriak kayak orang gila. Fa in sabbahu ahadun, jika ada seorang yang mencalanya, mencacinya, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni mru'un shaim, aku ini sedang puasa. Pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang marfu', la tusabba wa anta shaim, jangan engkau mencela, jangan engkau mencaci maki orang ketika engkau berpuasa. Fa in sabbaka ahadun, jika ada seorang yang mencelamu, faqul, maka hendaklah engkau mengucapkan inni shaimun, aku sedang puasa. Wa in kunta qa'iman, jika engkau sedang berdiri, fajlis, maka langsung duduk. Antum sedang berdiri ini, silakan fokus biar cepat kita selesai. Nanti antum sisir rambut, masya Allah. Pas pulang nanti di kamar lebih. Kalau antum sisir rambut di sini, perhatikan, biar cepat kita selesai dan biar cepat antum mudik. Jika ada orang mencela antum, mencaci maki antum, antum sedang berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung duduk. Kenapa demikian? Karena orang yang duduk dia tidak bisa menendang, susah dia menendang. Kalau antum berdiri, ada yang mencaci, ada yang mencela, masya Allah, maka kita disuruh untuk duduk dan mengatakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa tidak boleh dia membalas cacian, tidak boleh dia berkelahi ketika dia berpuasa. Kemudian thaminan, yang ke-8, tinggal 2. Yang ke-8 adalah i'dadul iftari lis-shaimina, menyiapkan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Antum menyiapkan buka puasa untuk orang yang sedang puasa. Makanan ini bukan makanan antum, namun antum yang ini menyiapkannya di masjid, merapikannya di masjid, masuk juga ke sini. Apalagi itu adalah makanan dari antum sendiri. Iltimasan lil ajri, karena mengharapkan pahala, wathawab al-mumathil li ujurihim, yang sama dengan pahala orang yang berpuasa yang kita berikan berbuka tersebut. Wa qad shahha fi fadli dzalik, telah sahih hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hal ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi orang yang puasa berbuka, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, dengan tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa itu walaupun sedikit, sama. Maka ini sebagai semangat.
Antum memiliki masjid di kampung, setiap hari jamaah atau masyarakat berbuka puasa, paling tidak antum yang menyusun-nyusunnya, merapikannya di tempat duduk orang yang akan berbuka, maka masuk kepada hadis ini. Di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, mereka sangat semangat mempraktikkan hadis ini. Antum tahu, kita masuk di gerbang Masjid Nabawi saja, kiri dan kanan kita ada anak-anak kecil, anak-anak kelas 1 SD, mereka menarik kita, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita direbut oleh mereka. Ayo duduk di tempat kami, ayo duduk di tempat kami, kata mereka. Sehingga kita kayak, Masya Allah, kita lihat bagaimana apa sajiannya, apa yang disajikan. Antum bisa milih-milih majelis di sana, majelis tempat berbuka puasa. Ada yang menyiapkan nasi, ada yang Kentucky, ada yang tidak ada serabi. Yang kurma, rutab, pasti semua suprah, semua tempat pasti ada. Kurma yang masih basah, kemudian roti paling sama ini susu. Jadi luar biasa. Maka latihan. Karena yang mereka harapkan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi ini. Jika satu orang mereka kasih berbuka, mereka juga mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau 3 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau lebih? Maka ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersemangat untuk berusaha mengamalkannya. Dan tidak usah besar-besar yang antum sajikan. Yang paling dibutuhkan oleh orang yang berpuasa adalah air. Antum isi kocor saja, antum taruh di tempat di masjid, maka berapa orang yang akan minum dari kendi ini, dari kocor ini? Ada 10 orang kira-kira, lebih 10 orang. Maka dengan harapan kita mendapatkan bagian dari pahala orang yang meminum air tersebut. Kemudian yang terakhir, tasi'an yang terakhir, adab yang ke-9, al-muhafazatu ala salatil qiyami wa ada'uha ma'al jamaah. Selalu menjaga salat tarawih dan mengerjakannya dengan cara berjamaah. Maka antum sebagai santri lebih semangat daripada yang lainnya ketika salat tarawih. Jangan sampai baru 1 rakaat, antum sudah Masya Allah. Bahkan tidak jarang meninggalkan saf. Dan dia tidak kembali lagi. Kemana dia? Jadi bersemangat untuk sholat tarawih. Dan selalu sholat berjamaah. Jangan biasakan sholat sendirian. Karena ketika kita sholat berjamaah lebih semangat dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang salat tarawih karena iman, karena dorongan iman, bukan karena ikut teman. Teman ana salat tarawih, oke saya ikut salat tarawih. Teman ana gaib salat tarawih, besok malam sudah pas dia ada. Maka ini ikut-ikutan, bukan karena dorongan iman. Wahtisaban, dan barang siapa yang sholat tarawih karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Wa khassatan wa anna fil ashril awakhir min asy-syahri lailatan hiya khairun min alfi syahrin, terutama pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, karena di sana ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jangan sampai di 10 terakhir ini antum gaib dari salat tarawih, gaib dari membaca Al-Quran, padahal di sini tempatnya Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu fiha ats-tsawab al-'azima, Allah jadikan pada malam ini pahala yang besar, liman qamaha, bagi orang yang beribadah padanya, wa ghufranun ma taqaddama minal ma'asi wadh-dhunub, dan Allah jadikan sebagai penghapus untuk dosa-dosa dan maksiat yang sudah
yang sudah lalu. Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat pada malam Al-Qadar karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imami," apabila dia salat bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam selesai, husiba lahu qiyamul lailah, maka dianggap dia salat satu malam penuh, satu malam suntuk. Dituliskan baginya pahala bagaikan dia salat satu malam suntuk. Maka jangan tinggalkan imam. Antum baru mendapatkan dua kali salam langsung pulang, maka merugi. Sabar. Kemudian salat sampai selesai bersama imam, karena balasannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dituliskan oleh Allah bagaikan kita salat malam satu malam full. Antum mampu salat malam dari maghrib sampai subuh? Tidak mampu. Namun ketika antum salat tarawih bersama imam sampai selesai, pahalanya bagaikan salat malam satu malam salam suntuk. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayu'inana fi at-tatbiqi hadih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan dan mempraktekkan apa yang kita pelajari ini. Baik. Mungkin lebih yakfi.